Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ka'bah alladhi ya'ti ilaihan nas min kulli fajjin amik litaubah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus Imam Besar selaku Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar MA, para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Masjid Istiqlal maupun yang mengikuti melalui streaming YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita lanjutkan kegiatan ibadah kita dengan mengikuti ta'lim, pengajian pada asar, yang mudah-mudahan niat-niat kita sekalian, hajat-hajat kita sekalian dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat asar Masjid Istiqlal rahimakumullah. Alhamdulillah kita sore hari ini berada di bulan Zulqa'dah, di mana bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan miqat zaman bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini suatu saat bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita masih seputar salat, ya. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. Wa ibnin Najjar an Abi Hurairah, ya, di mana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salasun lau ya'lamun nas ma fihinna ma ukhidna illa bisahmatin hirsan ala ma fihinna minal khairi wal barakah. Nah, ini ada sebuah hadis dikatakan ada tiga perkara, tiga urusan yang jikalau manusia tahu, ya, tahu di dalamnya ada pahala, ada kebaikan yang begitu besar, maka mereka pasti akan berlomba-lomba atau sampai mengundi ingin mendapatkan tiga ini, ya. Saking, ya, benar-benar ingin mendapatkan kebaikan dan berkatnya. Apa kata Nabi? Yang pertama, at-ta'zinu bis-shalah. Perkara yang pertama yaitu azan untuk sholat. Ini Pak, yang pertama nih Pak, ya. Jadi ini adalah perkara yang memiliki kebaikan, ya. Azan untuk sholat. Kalau kita di rumah kita, di kampung kita, dekat masjid rumah kita, kalau ada kesempatan untuk azan, jangan nolak tuh Pak. Ambil kesempatan itu. Karena orang yang mengumandangkan azan itu ada berkat, ada kebaikan di dalamnya. Ya, kalau di Istiqlal sudah ditentukan muazzinnya ini standarnya qori, Pak. Tadi Ustadz Ilham Mahmudin itu qori nasional, juara
MTQ nasional, makanya nggak sembarangan. Yang azan di Istiqlal ini juara-juara nasional, internasional, makanya suaranya enak didengar. Ya, itu standarnya begitu. Nah, tetapi kita yang punya kesempatan di rumah, suaranya ya lumayan lah bagus, itu ambil kesempatan tuh kalau waktunya sholat, azan kita di masjid. Karena orang yang azan itu ada kebaikan di dalamnya. Kan ada hadis Nabi tuh, nanti orang yang sering mengumandangkan azan itu di hari kiamat lehernya panjang. Ada kebaikan, Pak. Jadi ini orang-orang yang mengumandangkan azan kan sedang manggil orang untuk sholat, betul nggak? Ya, orang untuk sholat. Ya, jadi nggak sembarangan nih. Muazin ini orang yang di dalamnya akan diberkahi oleh Allah, ya, akan diberikan kebaikan. Itu yang pertama, Pak. Ya, jadi jangan kita kalau disuruh azan ya malu-malu atau minder. Padahal orang yang azan akan diberikan kebaikan dan keberkatan. Nah, yang kedua, dikatakan urusan yang penuh dengan kebaikan itu atau perkara yang penuh dengan kebaikan itu adalah watahjiru bil jamaah, yaitu datang lebih dahulu untuk sholat fardu, Pak. Ini orang jarang nih diingetin. Ada kebaikan, ada berkah di dalamnya, Pak. Jadi kalau Bapak tadi asar, datang lebih dulu untuk sholat fardu, Pak. Ya, jadi kalau ada waktu kita cepet deh, buru-buru ke masjid. Ya. Sebetulnya yang bagus kita yang nungguin waktu sholat, Pak. Jangan sholat nungguin kita. Paham ya maksudnya? Yang bagus tuh kita nungguin sholat. Mau maghrib nih, sebentar lagi. Kita nungguin nih. Kalau ada waktu, diam kita di sini nih sampai maghrib. Itu yang bagus, Pak. Ya. Kalau kita kan terbalik, mohon maaf. Ya. Bukan kita nungguin sholat, sholat yang nungguin kita, Pak. Waktu sholat yang nungguin kita. Ini udah dipanggil azan, kok belum datang-datang juga ini sholat. Ya. Belum mengerjakan sholat. Kebanyakan. Ya kalau di sini sih insya Allah orang-orang soleh semua nih. Ya. Kalau dipanggil sholat cepat. Karena ada kebaikan. Datang lebih dulu untuk sholat fardu. Nah, yang ketiga, kebaikan yang ketiga adalah wassolatu fi awwalis sufuf, yaitu sholat berjamaah dalam saf barisan pertama. Kayak di depan nih. Ini kan saf pertama itu pahalanya besar, Pak. Ya. Pahalanya besar. Kalau kita sholat di saf pertama itu penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Makanya jangan cari tempat yang paling belakang. Bapak-bapak ini khusus bapak-bapak ya. Kadang-kadang ngumpet nih, mohon maaf. Padahal saf di depan masih kosong nih. Bapak buru-buru ke depan ini. Ini ada pahala besar di saf pertama. Jangan kita nyuruh orang. Silakan ya. Bapak kan yang lebih tua. Jangan, kalau urusan ibadah nggak boleh begitu, Pak. Urusan ibadah nggak boleh itsar. Dalam bahasa agama itsar itu mendahulukan orang lain. Kalau kita punya makanan, boleh tuh ada orang yang butuh kita atau ada orang yang minta kita kasih. Itu namanya mendahulukan untuk orang lain. Tapi urusan ibadah nggak boleh begitu. Urusan ibadah harus siapa yang lebih dulu itu yang harus melaksanakan. Jadi nggak ada tuh, Pak. Kewo tuh nggak ada dalam urusan ibadah. Kalau ada yang kosong di saf pertama, jangan nggak enak sama ustadznya. Cepat-cepat kita tuh langsung ke depan mengisi saf yang pertama, Pak. Jadi dalam urusan ibadah nggak boleh mendahulukan orang lain. Ya. Kalau urusan yang lain boleh. Ya. Ada saf pertama
Kita yang ngambil bagian, kita yang maju cepat, ya. Begitu Pak. Semestinya seperti itu. Jadi sholat berjamaah dalam saf barisan pertama itu penuh dengan kebaikan. Ya, ini 3 urusan nih Pak. Ya, sebetulnya sederhana. Ya, sederhana, tetapi jarang kita ini, ya mohon maaf, mengetahui ilmu tentang ini. Ya makanya dalam hadis tadi mengatakan andaikan saja manusia tahu, berarti kan nggak tahu manusia itu. Kebanyakan nggak tahu kan? Karena bahasa kalimatnya andaikan saja manusia tahu. Ini redaksinya bunyi hadisnya Pak. Andaikan saja manusia tahu, berarti apa? Banyak yang nggak tahu kan? Ya, kalau dibalikan bahasa kalimatnya. Ya. 3 tadi, azan untuk sholat, ya kadang-kadang banyak yang nggak mau tuh. Yang kedua untuk azan. Yang kedua datang lebih dahulu untuk sholat fardu. Ini jarang nih. Orang kalau berlomba-lomba, ya mohon maaf, berlomba-lomba ngantri sembako tuh banyak, cepet gitu. Ya betul nggak? Cepet dia, betul nggak? Tapi kalau dipanggil sholat lama banget. Nanti dulu deh. Tanggung nih kerjaan nih. Padahal udah ayyales sholat gitu kan. Gitu. Tapi kalau ada pengumuman Bapak Ibu sekalian, ya bentar lagi akan ada pembagian ya kupon kurban misalkan. Cepet dia, sebentar lagi mau kurban kan. Datang dulu dia. Tetapi kalau sholat fardu, Masya Allah ya, ini introspeksi kita Pak ya, mungkin ya ini ada di antara kita ya, supaya kita ingat bahwa mendahulukan sholat fardu. Baik, selanjutnya wabni Abi Syaibah wal Baihaqi an Salman al-Farisi mauqufan qala. Bentar. Idza kana ar-rajul fi ardin fa aqama as-shalah shalla khalfahu malakani. Nah, dikatakan apabila salat seseorang itu di lapangan. Jadi kalau nanti kita sholat dimanapun di lapangan misalkan, ya, shalla khalfahu malakani, fa aqama shalah, maka kalian itu iqomat, ya Pak, iqomat, ya. Khalfahu malakani, karena di belakang kita itu sholat juga malaikat, 2 malaikat. Fa idza azana wa aqama shalah khalfahu minal malaika ma la yura tarfahu. Nah, apabila kita sholat disertai dengan azan dan qomat, itu di belakang kita itu ada malaikat, ya, segenap malaikat itu yang ikut, ya, bersama-sama kita, ya. Jadi kalau tadi 2 malaikat, tapi kalau kita lengkapi sholat kita dengan azan dan iqomat, itu malaikat banyak Pak. Ya, di belakang kita. Yarkauna biruku'i, dia ikut ruku seperti kita ruku. Ya, wa yasjuduna bisujudi, dia ikut sujud seperti kita sujud. Malaikat. Ya, wa yu'minuna ala du'aihi, dan juga mengaminkan doa kita Pak. Ya, jadi malaikat itu ikut sholat dengan kita di belakang kita Pak, karena kita nggak ngelihat. Ya, makanya kan ada hadis, ya, siapa yang aminnya bersamaan dengan malaikat, wah itu mantap tuh. Ya, waladhdallin. Amin. Tuh ada amin juga, malaikat ikut amin juga Pak. Kalau barengan itu aminnya dengan malaikat, ghafarallah, Allah akan ampuni dosa kita insyaallah. Itu Pak. Makanya kalau sholat, ya kalau tadi kan asar udah ada yang azan Pak, memang waktunya. Biasanya kalau kita telat sholat kayak asar nih, sekarang jam 4 atau setengah 5 nanti ada yang sholat asar, itu bagusnya kita azan juga Pak. Bukan berarti tadi azan itu sudah selesai, kita azan lagi tadi sholat di belakang misalkan, azan dan qomat. Karena kalau kita azan dan qomat itu malaikat ikut Pak.
sholat dengan kita. Itu sunnah. Sunnah. Di rumah juga begitu. Di rumah lagi sendirian, lagi sakit misalkan, nggak bisa ke masjid, ya, itu azan juga di rumah, ya. Habis azan lalu qomat. Jadi bukan berarti di masjid azan selesai, ya. Kita nggak azan misalkan. Itu bagusnya disertai dengan azan dan qomat salat kita. Wa Ahmad wa Muslim, idza sami'tumul muazzin faqulu mislama yaqulu summa sallu alayya. Nah, kata Nabi, jika kalian mendengar muazzin itu mengumandangkan azan, faqulu, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muazzin. Jadi bulan yang lalu sudah dijelaskan tuh. Kalau muazzin mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita lagi wudu, itu sunnah. Harus kita jawab. Sibuk lagi wudu nih. Atau kita lagi baca Al-Quran. Kemarin kan bulan lalu sudah saya jelaskan. Lagi baca Al-Quran, tanggung nih. Kita baca Al-Quran, tiba-tiba azan. Tinggal 2 baris lagi. Nggak apa-apa, Pak. Sambil jawab azan, kita sambil lanjutin baca Al-Quran. Itu emang disuruh, begitu Pak. Kecuali di kamar mandi, nggak boleh Pak. Lagi mandi, kedengaran azan. Ya, kebetulan rumah kita dengan masjid, begitu kan? Ya, nggak boleh kalau di kamar mandi mengucapkan kalimat Allah gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diem aja Pak, di hati aja tuh. Ya. Nanti kalau udah keluar kamar mandi baru dirapel jawabnya. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Itu Pak, ada keterangan dalam kitab Anwarul Masalik. Ya, saya pernah belajar sama Kiai itu. Kitab sampai hatam tuh, kitab Anwarul Masalik, kitab fikih itu Pak. Ya, jarang kitab ini memang dibahas. Ya. Anwarul Masalik, ya Umdatus Salik, ya. Itu membahas bagaimana kalau ketika azan kita ada di kamar mandi. Kan nggak boleh ngucap ya apapun di kamar mandi kan. Nanti kalau sudah selesai keluar dari kamar mandi, kita rapel tuh jawaban muazin tadi. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, gitu Pak caranya. Ya, saking diutamakan kita menjawab seruan azan. Luar biasa. Nggak main-main karena ada kebaikan. Sayangnya kita nggak dikasih tahu tuh kebaikan apa yang akan Allah berikan. Ya. Dirahasiakan. Makanya kita terus berlomba-lomba mencari kebaikan. Fa innahu man shalla alayya sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah berikan kebaikan 10 kebaikan pahala. Ya. Karena summa sallu alaihi, kita bersolawat. Karena kan ketika di azan ada kalimat solawat ya kepada Nabi, kita jawab solawat yang dikumandangkan. Summa sallullaha ilaiya al-wasilah. Ya, lalu ya wasilah ya, jadikan wasilah kepadaku ya. Dan itu kebaikan ya. Fa inha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Wa arju an akuna ana huwa faman sa'alali alwasilah halat alai syafa'ana. Barang siapa yang menjadikan Nabi Muhammad itu wasilah, nanti kita akan dapat syafaat ya, pertolongan dari Nabi Muhammad. Nah ini Pak ya, jadi sangat ditekankan kita menjawab azan dan juga bersolawat. Waruya man takallama fi waqtil azan khifa alaihi zawalul iman. Nah ini Nabi ngingatin kita nih. Barang siapa yang bercakap-cakap, ngobrol ketika ada suara azan, ya, khifa alaihi zawalul iman. Sangat dikhawatirkan imannya akan akan runtuh atau akan terganggu keimanannya. Jadi kalau lagi azan baiknya berhenti Pak. Kerja berhenti sebetulnya. Itu kan ngobrol rapat juga kan
rapat juga kalau di Istiqlal ini, rapat-rapat pimpinan itu Pak, kalau sudah waktu azan berhenti Pak, udah selesai. Nanti habis sholat baru lanjutin kalau dilanjutin. Jadi nggak ada tuh lagi azan rapat terus lanjutin, nggak ada, selesai. Ya, jadi kalau udah mau apa, waktu azan tarim, assalatu wassalamu alaik. Kalau udah ada tanda-tanda begitu, aktivitas di Istiqlal itu, kerja, aktivitas rapat itu berhenti Pak, siap-siap. Jadi kalau sudah azan sudah tidak ada lagi kesibukan dunia, siap-siap ngambil air wudhu dan seterusnya. Jadi udah nggak diperbolehkan dalam hadis ini ngobrol ketika waktu azan. Ini kadang-kadang ilmunya belum nyampe ya, belum nyampe sehingga khawatir Pak, karena ya itu kan seruan panggilan Allah sesungguhnya kan. Orang lah yang mengumandangkan azan itu kan panggilan Allah, cuman melalui muazin itu. Allah yang manggil kita untuk segera melaksanakan sholat. Panggilan suci, azan itu panggilan suci Pak. Panggilan suci, nggak boleh dimain-mainin azan atau di apa, ada pelecehan ya azan segala ya, nggak boleh itu, karena itu panggilan suci. Nah berikutnya, wa irtadu wa ta'mim wa istiyak indal qiyam ila shalah. Nah yang berikutnya sedikit lagi Pak, yaitu adanya yaitu selendang sorban ketika kita mendirikan sholat ya. Jadi begini Pak, sangat dianjurkan kalau kita sholat itu pakai sorban Pak. Pakai sorban, taruh di pundak kita begini. Pundak kita seperti ini. Kita diamalin tuh Pak. Saya sudah tahu ilmunya sejak baca kitab ini, saya langsung amalin. Karena udah dapat ilmu harus kita amalin tuh. Kan Bapak ini tahu nih sekarang. Oh Pak Ustadz, saya malu bawa sorban. Saya kan belum haji. Itu Pak, di masyarakat kita mohon maaf. Ini selalu diidentikan dengan orang yang sudah haji Pak. Oh nggak mau pakai sorban. Atau saya bukan ustadz, saya nggak mau pakai sorban. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sorban dengan ustadz, nggak ada hubungannya dengan orang yang sudah haji, nggak ada. Memang dianjurkan Nabi pakai sholat, waktu sholat pakai sorban begini. Atau sesuatu yang memberatkan di sini, misalkan kain kecil. Ya, jangan habis ngelap keringet taruh di sini, taplak, jangan. Masa sorban nggak punya di rumah, murah ini, beli aja, kenapa sih, kan ini bagus, sunnah ini kan dipakai nih. Tapi ketika sujud, bulan yang lalu saya sudah jelaskan, ketika sujud jangan ikut pergerakan sorban ya. Jangan ya, kita sujud sorban jatuh di sini, sujud kita di atas sorban, nggak boleh. Karena karena bergerak dengan sesuatu yang sujud di atas yang bergerak itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Berarti harus diginikan dulu sorbannya baru sujud di atas. Itu harus diperhatikan. Kebanyakan orang nggak tahu tuh. Ya, sujud di atas sesuatu yang bergerak. Ya. Itu dijelaskan dalam sebuah kitab. Ya, ya memang dilarang, nggak boleh. Ya. Nah kita beli deh sorban murah, 20.000, 50.000, ya kan? Ya, nggak usah malu. Ya siapa tahu aja pakai sorban jadi pergi haji begitu nggak? Atau dipanggil ustadz, alhamdulillah dipanggil ustadz, didoain ustadz gitu kan? Ya, nggak usah malu Pak. Ya ini mohon maaf, di masyarakat kita tuh begitu Pak. Ya, ya. Karena saya hampir mensurvei tuh orang berpikiran begitu. Orang yang pakai sorban tuh haji. Selalu dihubung-hubungkan dengan orang yang haji, padahal nggak ada hubungannya. Mau pakai sorban, yang nggak haji juga nggak apa-apa, emang bagus, dianjurkan. Atau yang bukan ustadz juga nggak apa-apa. Saya kan pakai sorban Pak, bukan karena ceramah doang. Sehari-hari saya sholat di sini bawa sorban. Pernah ditanya mau ceramah, enggak, saya nggak ada jadwal ceramah. Tapi emang saya mengamalkan isi kitab ini.
ya. Setiap sholat pakai sorban atau sesuatu yang memberatkan di pundak kita, atau kain apa gitu, taplak gitu kan, benang. Nanti dijelaskan dalam hadis ini ada nih. Ya. Ruya Syekhana, ini hadis sahih Pak, dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yusalliyanna ahadakum fi saubil wahid laisa ala atikihi minhu syai'un. Janganlah kalian ya salat di antara kalian itu dalam satu baju. Ini kayak kita nih satu baju nih, ya. Bukan berarti nggak boleh. Kalau bisa jangan cuma satu baju gitu kan. Ala atiki, di atas pundaknya, minhu syai'un, dari sesuatu. Makanya dianjurkan tadi yang saya katakan, ya, bawa sorban atau bawa kain apa deh, atau apa selendang juga nggak apa-apa, taruh di sini di pundak. Itu memang sunnah Pak. Ini Nabi yang mengatakan, bukan saya. Nggak usah nanya-nanya lagi itu apa sih maksudnya, nggak usah. Kalau Nabi bersabda itu pasti ada manfaatnya Pak, ada hikmahnya. Ya kalau sunnah, namanya sunnah ya ngikutin aja, tanpa nanya-nanya gitu kan. Karena Nabi yang nyuruh, Nabi yang nyampaikan, ya kita ikutin. Itu Pak. Jadi ya kita sedikit-sedikit ngamalin lah. Kalau ngaji kan kita ngamalin, ya. Habis dapat ilmunya langsung ngamalin sebisa kita, semampu kita. Wa Ibnu Asakir, salatun tatawu awi faridatin bi imamatin ta'dilu khamsa wa isyrina salatan bila imamah. Ya salat ya yang dilaksanakan sunnah maupun fardu dengan imamah, ya, pakai imamah itu bagus, ya. Pahalanya itu luar biasa, ya. Khamsa wa isyrin salatan bila imamah, ya. 25, ya. Pahalanya itu dibanding sholat yang tidak pakai imamah. Wa jumu'ah bi amamah ta'dilu sab'ina jumu'ah bila imamah. Nah, dikatakan di sini sholat Jumat dengan imamah itu lebih baik, bagus, ya, 70 ya, maaf, 70 ya. 70 kebaikan dibanding sholat Jumat tanpa imamah. Wa syaikhani laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli shalah. Nah, ini yang berikutnya Pak. Sunnah lagi nih. Kita amalin pelan-pelan. Apa kata Nabi? Laula anna asyqa, andaikan tidak memberatkan atas umatku, la amartuhum bisiwak. Ya, aku akan perintahkan umatku itu untuk bersiu pakai siwak. Inda kulli sholat, ketika waktu mau sholat. Nah, ini sunnah Pak. Siwak. Apa tuh siwak? Ya. Nah, kayak gini nih. Saya kalau sholat bawa terus siwak. Ini baru beli tadi Pak. Karena kemarin hilang nih siwak. Saya harus beli segera. Penting karena ini sunnah. Ada hadisnya nih. Jadi saya dapat ilmu, langsung saya amalin, langsung beli. Mau sholat pakai siwak. Nah, gitu. Jadi kita kalau ngaji ada manfaatnya, ya. Ngaji langsung diamalin, pakai begitu. Itu baru namanya ngaji kita nih, ya. Diusahakan kita. Ini sunnah Pak, bukan wajib ya. Kalau kita tinggalkan nggak dosa, tapi ini sunnah saya yang ketinggalan, ya. Ya. Saya bawa-bawa aja siwak ini kalau mau sholat, bawa. Kadang-kadang hilang, ya udah beli lagi, ya nggak apa-apa, ya. Murah ini, ya. Ya nggak. Maksudnya ya nggak mahal-mahal lah. Ya. Kalau rokok sebatang bisa kebeli, masa ini nggak bisa kebeli nih? Ya, sekarang rokok sebatang berapa? Ya bukan ahlu hisab saya, bukan. Jadi nggak paham berapa tuh rokok. Tapi ini murah ini, 10.000 ini. Amalin Pak. Sebelum sholat pakai siwak. Ya sunnah. Ini sunnah. Ya. Tapi banyak yang ditinggalkan. Ya, jarang ngamalin nih kayak gini-gini. Ya memang sunnah, sayang, tapi ya tambahan ini. Wabni Najwa wasahi al-hakim salatu bisiwak afdalu min sab'ina salatun bi ghairi siwak. Nah, salat dengan siwak lebih afdol 70 kali pahalanya dibanding salat tanpa siwak. Tanpa siwak. Ya. Jadi Bapak salat kalau pakai siwak
dengan yang nggak pakai siwak beda. Makanya kemarin udah saya jelaskan tuh. Siwak ini juga bisa mencongkel makanan, sisa makanan yang ada dalam gigi kita tuh. Kalau lagi sholat suka keluar itu kadang-kadang. Nah itu kalau ditelan batal sholat kita Pak. Lagi sholat ketelan makanan di dalam itu batal sholat kita. Nggak boleh sholat makan. Makanya salah satu hikmah pakai siwak itu buat ngeluarin itu. Salah satunya. Selain sunnah, hikmahnya itu manfaatnya. Ya, kemarin saya sudah jelaskan bahwa kalau nelen, ya kadang-kadang habis makan sate gitu lagi, enak banget tuh sate kambing gitu kan. Itu kan suka nyempil-nyempil di gigi kita tuh. Ya, kadang-kadang pakai tusuk gigi nggak keluar-keluar. Waktu sholat keluar itu. Itu dimakan apa gimana tuh Pak? Kalau dimakan batal Pak, sholat kita. Ketelan batal sholat kita. Makanya ya pentingnya kita sikat gigi atau ya sebelumnya kita bersiwak. Sedikit lagi ya. Ini tadi menambahkan qala Nawawi fi Majmu'. Nah, Imam Nawawi Pak dalam kitab Majmu' ya sunnu ay yaj'ala fi atikihi sauban fa illam yajidhu ja'ala habalan alaihi hatta la yakhlu min syai'. Nah, kata Imam Nawawi nih, sunnah tadi ya di atas baju kita ini kalau nggak nemukan benang, carilah yang sesuatu yang bisa kita letakkan ya. Kalau sorban bagus tadi apapun ya. Wa yakru tarku zalika kakashifi ya. Ra'si ya. Wa qala Ibnu Hajar in ta'amama wa istiyak yastahibani walau ba'da dukhul fi shalah in amkana fa'alai bi fi'il qalil ya. Nah, yang terakhir ya Wattikhadhi satra wa hiya saksi tauli salasu zira'. Nah, ini nanti mungkin pertemuan berikutnya ya berkaitan dengan satra ya. Kaitan dengan pembatas dan seterusnya. Ini Pak kaitan dengan sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan ketika kita mau sholat ya, ketika kita mau melaksanakan ibadah sholat ya. Ini penting ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Kalau ngaji yang penting nggak perlu lama-lama, sedikit kita bisa amalin ilmunya. Kalau banyak ngaji berjam-jam tapi lupa atau kita tinggalkan, sangat sayang, sangat disayangkan. Yang penting sedikit tapi bisa kita amalkan pelan-pelan ya. Jadi insya Allah ibadah kita ini semakin bermanfaat, semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tanpa ilmu tidak diterima. Makanya kita harus terus belajar. Ya, belajar dan belajar. Tidak ada henti-hentinya, terutama berkaitan dengan sholat. Ya, berkaitan dengan ibadah sholat. Ya, saya kira demikian pembahasan kita berkaitan dengan yaitu sholat ya. Tadi azan ya, dan juga datang lebih dahulu untuk sholat fardu ya, dan juga sholat berjamaah dalam barisan pertama ya. Jadi ambil kesempatan Pak ya, ambil kesempatan ya, karena urusan ibadah adalah urusan kita dengan Allah. Fastabiqul khairat, Allah katakan dalam Al-Quran, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nanti aja nggak bisa, dia harus cepat ya. Sedekah begitu juga, kamu dulu deh, nggak boleh, atau kamu dulu yang duluan. Jangan, kita yang ngambil bagian, atau kita yang mengambil kesempatan ya. Kalau urusan ibadah jangan mendahulukan orang lain. Paham ya maksud saya Pak? Jangan mendahulukan orang lain. Kita yang harus segera. Kalau urusan dunia boleh mendahulukan yang lain. Ya, saya kasih deh kendaraan motor gitu kan, atau mobil ini buat kamu misalkan. Ya, urusan dunia ya. Kamu yang lebih perlu, kamu yang lebih
bisa butuh gitu kan, itu nggak apa-apa Pak. Tapi kalau urusan akhirat, urusan ibadah, nggak boleh begitu. Kita yang harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan. Dahulukan kita daripada orang lain. Dahulukan kita daripada orang lain. Saya kira sudah setengah jam waktunya berlalu ya, karena banyak sekali bahasan-bahasan ini. Nanti insya Allah di bulan yang akan datang ya, sangat banyak sekali ilmu yang bisa kita amalkan ya, untuk menambah ya amalan-amalan kita. Apalagi ini bulan Zulqa'dah, bulan yang baik, kita meningkatkan amal soleh, amal kebaikan ya. Dan insya Allah kita akan menyambut hari raya Idul Adha yang insya Allah akan datang ya beberapa minggu ke depan ya. Kita insya Allah bisa melaksanakan puasa tarwiyah, puasa Arafah, menunggu yaitu pengumuman dari pemerintah kapan kita akan berhari raya Idul Adha ya. Tentu Istiqlal juga menyelenggarakan sholat Idul Adha ya di tempat ini, tapi menunggu pengumuman ya Pak. Jadi pemerintah mengumumkan kapan dan kita akan mengikut ya. Istiqlal akan mengikuti pengumuman pemerintah ya. Antara Jumat atau Sabtu ya, nanti kita lihat sidang isbat pemerintah menetapkan hari raya Idul Adha ya. Bagi kita yang nggak melaksanakan ibadah haji, sangat dianjurkan kita melakukan amalan, yaitu kalau yang bisa puasa tarwiyah, puasa Arafah. Kalau punya uang banyak, kurban, sunnah kurban ya. Bapak kalau ngomong jangan kurban Pak, sunnah kurban. Karena kurban itu ada kurban wajib, ada kurban sunnah Pak ya. Jangan salah, nanti bisa jatuhnya kurban wajib. Kalau Bapak bilang saya mau kurban, jangan-jangan kurban wajib itu. Tapi ngomongnya saya mau sunnah kurban, yang betul ucapannya ya. Kalau kurban bisa wajib kalau dia nazar. Kalau kurban wajib kan nggak boleh makan kita dagingnya, nggak boleh makan daging kurban. Karena saya sukses, gol, ibaratnya proyeknya gol, saya mau kurban, itu jadi wajib Pak kurban itu. Dan nggak boleh makan daging kurban yang nazar, yang nazar. Kalau sunnah kurban boleh kita makan. Kita yang berkurban boleh makan sepertiga dari daging itu. Nah, ini bedanya. Makanya karena tahu ilmunya kita harus paham tuh ya, mana yang membedakan wajib dan sunnah ya. Bisa jadi wajib ya kalau kita niatkan itu jadi nazar atau wajib ya. Tapi kalau yang tiap tahun itu sunnah kurban. Ini karena sudah 4:30 ya. Asik sekali pembahasan kita ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian dalam menambah amal soleh, amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita sehat walafiat, diberikan kita kesempatan dalam beribadah yang baik, dan juga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.